Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sheet tentang dasar 2. Baik, kita mulai. Kita lihat dari yang di sini ada fungsi if. Fungsi if itu adalah salah satu fungsi logika, salah satu jenis logika, atau sering disebut kalau kita waktu masih SMA atau logika jika, ya. Di sini nanti di fungsi if itu ada 3 baris yang harus kalian isi. Yang pertama itu adalah logical test, yang kedua itu nanti adalah value if true dan value if false. Jika logika itu benar dan jika logika itu salah, gitu ya. Cara bacanya adalah jika X sama dengan N maka Y, jika tidak sama dengan Z. Seperti itu. N itu adalah posisi. Logical test itu adalah alamat sel, gitulah, alamat sel yang akan kita uji, seperti itu ya. Alamat sel yang akan kita uji itu namanya logical test, gitu ya. Lalu jika benar dan jika salah adalah hasilnya. Nah, kita ke contoh di sini, gitu ya. Contoh di sini. Keterangan 101 sama dengan keyboard, harganya 50.000. Di situ ya. Terus 102 harganya adalah namanya hard disk, harganya 550.000. Baik, cara memasukkannya kita masuk di barang dulu. Kodenya ini kode 101.102 ini berarti adalah tempat dari logical testnya. Ingat, logical test itu berapapun jumlah if-nya itu tidak akan berpindah ya, yang berubah adalah setelah sama dengannya. Baik, saya letakkan kursornya di sini di C12. Insert function saya pilih if, gitu ya. Saya pilih if. Logical testnya adalah ada di B12 sama dengan 101, gitu ya. Jika B12 sama dengan 101, maka hasilnya adalah keyboard. Ingat, kalau kita menulis di logika if ini, huruf itu harus dikasih tanda kutip. Kalau nggak gitu nanti hasilnya false. Coba kita hilangkan ya tanda kutipnya. Nah, hasilnya nanti biasanya di sini akan false. Tapi karena ini sudah menggunakan versi yang terbaru Microsoft Excel-nya, maka dia akan otomatis memberi tanda kutip. Jika 101 itu adalah keyboard, maka kalau kita langsung isi ini dengan hard disk seperti ini, maka fungsi akan membaca selain 101 itu akan dibaca menjadi hard disk. Ini saya oke ya. Saya copy ke bawah. Coba yang 102, contoh salah satu dari 101 ini saya rubah menjadi selain dari 101, karena tadi di fungsi ya, di fungsi kita lihat saya cuma menginginkan 101 itu hasilnya keyboard. Selain itu salah, maka hasilnya adalah hard disk. Kalau ini saya rubah menjadi huruf Z, maka hasilnya adalah hard disk, karena yang kita inginkan di fungsi if-nya adalah cuma 101 ya. Sekarang kita coba di harga juga. Ini di harga saya balik ya. Insert function saya kasih if jika B12 sama dengan 102, gitu ya, maka hasilnya adalah 550.000. Ingat, menulis nominal di Excel itu tidak perlu dikasih RP, tidak perlu dikasih titik. 550.000 ya 55 nolnya 4, seperti itu langsung. Nah, berikutnya 50.000. Kita oke. Kita tarik ke bawah, copy. Nah, sudah ya. Bagaimana Pak cara memberi tanda di sini? Sangat mudah. Yang pertama, tinggal kalian kasih koma terlebih dahulu di sini, gitu ya. Maka dia akan seperti ini. Kalau ingin memunculkan simbolnya, tinggal kalian klik di sini, ya. Kita cari RP English, ya. Kalau nggak ada, dicari di more accounting format, simbol kalian cari ke bawah. Jika tidak ada di depan, ya. Kita klik,
kita pilih ini. Nah, maka akan ada simbolnya. Ingat, berarti angka itu tidak di titik. Kalau nominal ya, nominal itu tidak dikasih tulisan apapun maupun Rp gitu. Nah, berikutnya, jika besar nilai 50 ke atas maka lulus. Jika besar nilai di bawah 49 maka tidak lulus. Maka cara memasukkan adalah insert function, saya pilih if, itu ya. Terus logical testnya ada di F12 jika lebih besar sama dengan 50 ya. Jika besar nilai 50 ke atas, berarti ya 50 nya ikut itu ya, maka hasilnya adalah lulus. Jika tidak, berarti tidak lulus. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini tadi if tunggal, sekarang kita masuk ke if majmuk ya. Kita masuk ke if majmuk gitu ya. Yang dinamakan if majmuk itu adalah fungsi if-nya lebih dari satu. Kalian lihat di sini contohnya if x1 y2 x2 y2 hasilnya z. Gitu ya. Perhatikan baik-baik. Insert function saya pilih if gitu ya. Terus logical testnya ada di sini. Jika B2 sama dengan 101, hasilnya adalah keyboard. Oke. Nah, bagaimana cara memasukkan if yang kedua? Caranya, kalian letakkan kursornya dulu di value if false-nya. Lalu, kalian arahkan mouse-nya ke sini. Kalian klik ke bawah, kalian masukkan if lagi. Ingat ya, logical test tidak pernah berpindah. Dia tetap di sini. B32 sama dengan 102. Hasilnya adalah hard disk. Jika salah, maka hasilnya adalah CPU. Nah, oke, copy ke bawah. Nah, seperti itu. Ya. Untuk harga silakan kalian coba sendiri bagaimana membuat menjadi if majmuk. Nah, sekarang ini yang agak susah. Rentang nilai, ada rentang nilai. Jika besar nilai antara 61 sampai 100 maka lulus. Jika besar nilai 46 sampai 100, 60 maaf, hampir lulus. Jika besar nilai 0 sampai 45 maka tidak lulus. Oke. Insert function, saya pilih if. Logical testnya ada di F32. Jika F32 lebih besar sama dengan 61, maka hasilnya adalah lulus. Ya, kalian pindahkan dulu kursornya ke value if false. Kita klik panah kecil di kanan ini, kita tambahkan if lagi. Ingat logical test alamat selnya tidak pernah berubah. Ya, lebih besar sama dengan 46, maka hasilnya adalah hampir lulus. Kalau yang ini langsung saja tidak lulus. Ya. Oh ya, kalau kalian perhatikan di sini, ya kalian perhatikan di sini, kalau formula atau rumus kalian sudah betul, maka formula result ini sudah keluar hasilnya apa, gitu ya. Tapi kita tarik ke bawah. Lulus, tidak lulus, hampir lulus. Kita coba kalau kita kasih nilainya 45, tidak lulus ya, betul ya. 0 sampai 45 tidak lulus, 46 sampai 60 hampir lulus, dan seterusnya. Nah, bergeser ke berikutnya. Di sini ada fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya, fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini mirip seperti fungsi if, akan tetapi yang membedakan dia punya tabel di sini. Ya, dia punya tabel di sini.
ada tabel yang berbentuk V, maka dia akan menggunakan VLOOKUP. V itu berarti berbasis kolom gitu ya. Kalian lihat kode, keterangan harga. Kalau yang ini berbasis HLOOKUP gitu ya. HLOOKUP itu berbasis baris. Maaf, berbasis baris. Oke, berbasis baris. Nah, silakan sebelum kita membuat ini, membuat fungsinya, fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP. Setiap tabel itu harus diberi nama, ya. Setiap tabel harus diberi nama. Caranya kita blok di sini tabelnya, gitu ya. Lalu kalian klik di name box sini. Kalian hapus dulu. Contoh ini saya kasih nama kode 1. Nah, yang sini saya kasih nama kode 2. Ingat penulisan nama tabel kalau bisa hurufnya kecil semua dan tidak menggunakan spasi. Kode 1 dan kode 2. Kita lihat di materi. Isiannya nanti cukup banyak. Ada lookup value, ada tabel array, ada column index number dan range lookup. Gitu ya, range lookup. Nah, lookup value itu sama dengan kalau di fungsi if tadi itu sama dengan logical test, gitu ya. Oke, contoh ini untuk kode barang, gitu ya. Insert function saya pilih di fungsi lookup, gitu ya. VLOOKUP saya oke. Lookup value-nya adalah alamat sel yang akan kita uji. Tinggal kalian klik di sini, maka langsung terbaca 101. Table array-nya, nama dari tabelnya ini kita kasih nama tadi kan kode 1, ya. Column index number-nya, ke keyboard hard disk CPU itu keterangan itu ada di kolom keberapa, gitu ya. Bukan dihitung dari A, B, C, ya, tapi dihitung dari sini 1, 2, 3. Keterangan itu ada di kolom index number nomor 2. Range lookup-nya kita buat 0. Ya, kita oke. Langsung keluar hasilnya. Jauh lebih cepat ketimbang if, tapi akan tetapi di fungsi lookup itu harus ada tabel datanya. Gitu ya. Nah, sekarang saya coba yang harga silakan kalian kerjakan, ya. Yang barang sama seperti tadi, yang membedakan cuma pembacaan posisi dari vertikal dan horizontalnya saja. Insert function lookup and reference, saya pilih HLOOKUP, gitu ya. Lookup value-nya ada di sini. Table array-nya kita kasih nama tadi kan kode 2. Row index number ada di keterangan itu ada di baris keberapa? 1, 2, 3. Ada di nomor 2. Range lookup-nya kita kasih dengan 0. Oke. Nah, kita copy ke bawah. Itu ya. VLOOKUP dan HLOOKUP yang membedakan adalah pembacaan tabel array-nya atau tabel datanya. Ini vertikal berbasis kolom dan ini horizontal berbasis row atau baris. Baik, terima kasih. Cukup untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya di grup Telegram maupun grup WA. Terima kasih.